Bagi Sobat Sehat RSCP DHI dimanapun Anda berada, terima kasih bagi yang sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan melalui link Google kami yang sudah kami publikasikan kemarin, dan kemudian ada beberapa yang di kolom komentar juga. Nah, tapi jangan khawatir bila mana sobat yang sedang menonton tayangan ini, bila mana ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan pastikan jangan lupa untuk follow Instagram RSIPDHI dan channel YouTube RSIPDHI, karena di sana banyak tips kesehatan yang Anda butuhkan. Kemudian sesuai dengan yang sudah kami publikasikan kemarin di sosial media kami, bahwa tema podcast kita kali ini adalah kenapa sih harus melahirkan di RSIPDHI. Ini kebetulan juga sesuai dengan bertepatan dengan Hari Bidan Internasional. Kebetulan bersama saya sudah hadir ini Bidan Nunung Feryana dan Bidan Nurul Hidayah. Alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya ke sini, ke tempat podcast kami di RSIPDHI. Yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dan kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Bidan Nunung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya, semangat. Semangat. Tadi habis dari mana? Jauh ya? Wah, acaranya banyak banget. Kayak gini dah. Oke. Bu Bidan, kok Bu Bidan, Kakak Bidan kali ya karena masih muda. Boleh. Kak Bidan Nurul nih, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teteh sendiri gimana kabarnya? Iya dong, semangat, sehat. Energik. Nggak mau diem. Baik. Bidan Nunung dan Bidan Nurul, di sini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya tentang ini, ada beberapa pertanyaan nih dari saya. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari link Google dan dari pemirsa yang sedang menonton tayangan podcast kita. Oke. Yang pertama, apa sih yang harus dipersiapkan bila seseorang atau seorang ibu ingin bersalin? Atau sudah ada tanda-tanda hendak bersalin nih ya? Apa yang harus dipersiapkan? Bidan Nurul dulu mungkin. Oke, boleh. Oke, tentunya ada banyak tahapan ya Teh yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu bisa persiapan fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga finansial, tentunya yang mutlak kita tahu ya yang harus ada. Terus yang terakhir mungkin kultural. Nah, yang pertama itu persiapan fisik. Nah, kalau ibu mau melahirkan itu otomatis harus siap fisik, dari tubuh yang sehat, dia harus siap untuk nanti proses melahirkannya seperti apa. Jadi selama dia kehamilan itu sudah belajar, sudah gimana sih caranya dia nanti mengejan, gimana sih posisi yang harusnya nanti dia waktu bersalin. Terus bisa juga selama nanti dia kehamilan, dia itu menyiapkan, oh ternyata nanti waktu aku lahiran aku harus sehat. Nah, ketika dia harus sehat itu caranya ya seperti mencukupi nutrisinya, terus HB-nya tercukupi, tidak anemia ya Teh ya. Biasanya permasalahan yang sering muncul itu ibu hamil itu biasanya anemia. Kadar hemoglobinnya itu rendah atau mepet. Iya. Nah, Bisa itu di bawah berapa tuh nilainya tuh? Kalau ibu hamil itu di bawah 11 itu udah termasuk yang rendah. Karena nanti untuk proses persalinan banyak darah yang keluar, terus nanti ada selama kehamilan sampai persalinan itu darahnya ibu hamil itu encer. Jadinya ketika nanti semakin tua usia kehamilannya juga semakin dia itu cepat menurun ya HB-nya, seperti itu Teh. Itu terus fisik, ya fisik. Yang kedua psikologis. Ibu yang mau melahirkan itu harus happy, harus seneng, nggak boleh tertekan. Terus pembawaannya harus rileks. Ketika ibu hamil di usia aterem atau sudah cukup bulan, itu ketika dia mulai rileks, dia mulai menikmati kehamilannya, dia nggak pusing, kok belum kontraksi sih, kan kebiasaan kayak gitu ya. Udah mulai 39 minggu, belum mulai kontraksi, udah mulai cemas. Nah, kebanyakan seperti itu Teh. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti malah dia itu di alam bawah sadarnya itu sebenarnya tertekan, cuman dia ngomong ya udah sih nggak apa-apa, walaupun ya dia tuh sebenarnya kepikiran gitu. Nah, karena ibu hamil yang stres itu nanti akan menyebabkan banyak permasalahan di belakang, seperti kayak kontraksinya juga terlambat, terus nggak rileks saat persalinan. Terus selain itu harus
adanya dukungan suami. Nah, Betul ibu hamil sekali. itu nggak bisa dia nanti menjalani kehamilannya sampai persalinan, sampai nanti nifas itu sendirian. Jadi perlu adanya dukungan suami, dukungan keluarga, entah itu dari ibu, mertua, ibu kandung, bapak atau siapapun yang ada di dekatnya itu harus saling support ya. Betul. Seperti itu. Fisik, psikologis, Ah, ada yang- lagi nggak? Ada Kak? finansial tentunya teh. Finansial. ya. Finansial. Betul. Seperti kita tahu sebenarnya kita bersalin itu bisa menggunakan asuransi BPJS atau bisa umum. Nah, ketika kita memilih umum berarti kita tahu apa sih yang harus kita keluarkan. Kita itu mau bersalin normal atau kita mau bersalin secara Secara sesar. sesar, iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita udah siap dananya. Kalau memang Oke. kita harus normal. Tapi ketika kita menggunakan asuransi berarti kita Iya. harus mengikuti ketentuan asuransi tersebut. Seperti itu teh. Nah, yang terakhir itu mungkin kultural. Nah, itu tuh biasanya adat istiadat seperti itu. Contohnya apa itu, Kak? Banyak ya teh ya, kayak misalkan nanti selama kehamilan dia selama kehamilan dia nanti ada adat istiadatnya, ibu itu harus minum apa gitu yang dia nanti mempercepat persalinan padahal tidak. Nah, minyak biasanya. Minyak apa? Minyak kelapa biasanya ibu. Minyak kelapa biasanya ibu-ibu dulu itu katanya biar persalinannya itu cepat gitu Biar karena jalannya licin. Ya, biar licin katanya. Cuman iya karena belum Coba ada gojol langsung. ada evidence yang sesuai, jadi ya mungkin ketika tidak sesuai ya nggak usah diikutin gitu. Belum teruji secara klinis gitu Iya, ya, Kakak ya. benar. Seperti itu teh. Berarti persiapannya fisik, psikologis, kemudian finansial dan sama kultural. Iya, selama nggak merugikan nih nggak apa-apa. Boleh, It's okay. boleh saja. Oke, Kakak. Gitu teh. Sekarang pertanyaan kedua, boleh nih siapa saja nanti Bu Bidan Nunung nih. Oke. Oke, Bu Bidan Nunung. Bagaimana caranya bila ingin bersalin di RSCP DHI? Gampang gimana banget nih? nih teh. Gimana? Tinggal datang aja teh. Tinggal datang aja. Tinggal datang aja. Aku tinggal datang aja. Itu perlu rujukan atau enggak ini Ya. Bu Bidan? Jadi ini termasuk dari tadi yang diungkapkan oleh Mbak Kak Nurul ya, Iya. bahwa ada persiapan sebelum persalinan. Itu seorang pasien atau seorang ibu hamil itu harus mengerti dulu ini besok ini saya ini statusnya akan lahir secara normal ataukah ada tindakan. Itu berhubungan erat dengan faktor resiko yang sudah dikenali dari sejak proses kehamilan. Oh iya. Ya, kan ibu hamil sudah punya buku ini ya, Buku cantik, buku buku pink pink, ini. buku pink. Ya, ini adalah rapotnya ibu hamil. Ya, di sini semua ada nilai-nilai dari ibu hamil tersebut yang dari nilai itu akan disimpulkan di akhir, bisa oleh bidan, bisa oleh dokter, itu apakah ibu akan bersalin secara normal ataupun sesar. Iya. Tentunya tadi juga masalah finansial Iya. akan mengikuti ya. Kalau memang itu pakai asuransi ya diikuti alurnya. Nah, jadi kalau Baik memang itu ada asuransi tanda-tanda BPJS atau asuransi yang perusahaan lain, begitu ya. oke. Jadi Oke. kalau begitu ada tanda-tanda persalinan, silakan saja langsung bisa mengunjungi lewat poli pun bisa kalau memang ibu hamil itu masih kuat. Tapi kalau memang ibu hamil itu merasa sudah kepayahan, nyerinya sudah merasa tidak tahan sampai mengganggu aktivitas, bisa saja langsung datang ke rumah sakit. Oke. Selain itu, pasien atau ibu bersalin bisa datang itu dengan membawa rujukan dari bidan atau vaskes 1. Vaskes 1. Iya. Nah, Bu Bidan mau nanya nih, seandainya mau bersalin di RSCP DHI perlu nggak sih di trimester terakhir gitu kita periksa dulu nih ke dokter yang di sini, ke dokter yang di RSCP DHI biar tahu riwayatnya ini perlu nggak seperti ini? Sebaiknya iya teh. Iya ya. Ya, karena tadi ini kan rapot ya, rapot atau rekam jejak tadi. Ya, jadi di sini sudah akan tergambar semua. Oh, ini ibunya besok berarti kalau kenceng-kenceng sudah harus langsung datang
lewat UGD karena Iya. ada direncanakan sesar, atau seorang ibu hamil itu begitu ada tanda-tanda persalinan langsung datang ke UGD karena dia punya faktor tertentu seperti tensinya tinggi yang tidak mungkin di fase 1 atau di bidan. Iya. Seperti itu, atau riwayat yang lain, epilepsi dan sebagainya. Berarti Seperti dengan itu. dengan apa ya, dengan penyakit penyerta gitu ya, Ya, sepertinya. ya, Oke. ya. Baik, Bu Bidan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah fasilitas apa saja nih yang ada di UGD dan di Polikandungan RSI PDHI? Wah, lengkap ini ya Kak ya. Kalau nah, oke, kita bilang kita membicarakan UGD dulu. Nah, bagaimana sih apa namanya fasilitas yang support terhadap ibu yang hendak bersalin di UGD? Apa saja di sana? Nah, yang pasti pertama memang ada ruangan ya, insya Allah nyaman, itu ruangan connect itu. Iya, berarti ruang khusus itu ya, memang Ya, khusus untuk ibu bersalin. Khusus untuk ibu bersalin di situ. Berarti nggak boleh ada yang masuk ke situ. Nggak boleh ya? Iya, Maksudnya kalau pasien lain maksudnya nggak boleh ya, Bu? Iya, kalau pasien umum tidak boleh. Oke. Ya, itu untuk khusus untuk ibu bersalin. Selain itu ada fasilitas penjemputan atau TRC. Oh iya, Ya. tim reaksi cepat. Ya, Betul. tim reaksi cepat itu Iya. bisa menjemput dalam jangkauannya ya, baik itu dari pasien langsung maupun dari fase 1. Berarti langsung dijemput sama petugas gitu ya, ya Bu ya. Didampingi Iya. bidan begitu. Oh, malah didampingi bidan Iya. saat penjemputan. Oh, Saat Masya Allah, keren sekali. Yang gratis teh. Oh, dan gratis. Oh, itu betul ya, iya. Bermanfaat sekali Iya, itu ya. iya. Oke, itu fasilitas yang ada di UGD. Ada inkubator nggak di UGD? Ada. Oh iya. Untuk Terus bayi-bayi nih, yang- kalau misalnya dilalahnya koyo ngedennya pengennya kebrojolannya di UGD tuh. Nah, di ruang connect itu. Maksud saya yang mau saya tanyakan, apakah itu kan UGD kan pasti kan yang namanya UGD ya, banyak pasien-pasien yang lainnya misalnya. Ya. Nah, apakah aurat kita tertutup gitu loh, karena kan UGD ya, apakah itu ruangannya Gitu tertutup ya. enggak gitu loh maksud saya. Nah, Ya, alhamdulillah privasinya insya Allah kita jaga. jadi tidak ada terjaga nggih pintu, privasinya. ya, pintu tersendiri, istilahnya tertutup, tidak bercampur dengan pasien yang lain. Iya. Ya, gitu. Dan bila mana ternyata bayi lahir di situ, kok yo katakanlah maaf ya, ternyata bayinya kecil atau kurang dari berat badan, lahir rendah misalnya, atau ada kelainan-kelainan tertentu, apakah nanti bagaimana itu ke ruangan, proses transfer ke ruangannya? Tentu saja semua melalui lewat proses stabilisasi dulu sebelum Iya. ditransfer ya. Insya Allah dengan dokter dan kita tim yang memang sudah berpengalaman begitu ya. Iya. Jadi insya Allah nanti bayi akan stabilisasi dulu, setelah stabilisasi bagus Baru ditransfer ke boleh ke perina atau ke NICU. ya. Ya. Kita di RSCPD ada NICU nih ya. Ada, ada Teh. ada 2 tempat tidur ya, Ya. ya untuk Tempat tidur. neonatus Ya, neonatus 1 care unit, Unit. intensive care unit. Oke. Nah, sekarang itu di UGD. Kalau di Polikandungan, ada fasilitas apa nih di Polikandungan RSI PDHI? Kalau di Polikandungan tentunya USG. ada USG. Yang USG kita sudah 4D. Sudah yang 4 dimensi Ya, ya. ya. Yang bisa lihat hidungnya, bisa lihat hidungnya mancung enggak, cantik enggak. gitu ya. Iya. Ya kayak zaman kita teh. Iya ya gitu ya. Apa namanya? Biar bisa mirip si ibu, Mirip, iya. atau mirip si ayah. Iya, atau mirip mbahnya. Kayaknya. Oh ya, nggak bercanda. Oke, berarti tersedia USG 4 dimensi. Nah, biasanya kalau kita ngomongin USG 4 dimensi, fasilitas yang ada di Polikandungan ini, kalau usia kehamilan berapa nih yang bisa dilihat cakep dan jelas? Karena setahu saya kalau misalnya sudah tua banget kehamilannya, ini bayinya nggak mau dilihat. Iya. Gitu ya. 7 Usia bulan. berapa nih kira-kira Bu Bidan? Kurang lebih umur 6-7 bulan ya. 7 bulan ya, Ya, masih agak longgar. agak longgar Agak ya longgar. ruangnya. Enggak mepet di dinding Iya. rahimnya. Kalau yang mepet ya kecentot ya. susah Nggak kelihatan. nggak bisa dilihat. Itu berarti kalau USG 4 dimensi itu baik si pasien ataupun si ayahnya juga bisa lihat ya. Di Iya, situ, langsung bisa. di ini. Layar, ada Iya. layar. Ada 2 layar. Kita tampilkan. Dan tentunya kalau di RSCPD harganya terjangkau ya. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Oke. Kemudian nah,
ketika bersalin, kita kan mau bersalin, kita bisa nggak memilih penolong persalinan, misalnya pengen sama dokter A, pengen sama dokter B, bisa nggak itu kakak sama Bunda? Sebenarnya sih bisa sih Teh. Nah Bisa, itu ya? nanti kalau misalkan pasien atau ibu yang mau bersalin itu mau memilih misalkan sama dokter A gitu ya, ya sudah, nanti ketika dia sebelum bersalin itu dianjurkan itu untuk ketemu sama dokternya, bisa konsultasi, bisa, yang penting dokter tahu riwayat kesehatan atau riwayat kehamilan sebelumnya, seperti itu. Bisa ya. Iya. Di RSCPDHI kita memiliki berapa dokter spesialis nih? Ada ya? tiga dokter. Ada dokter Trijoko SPUG, ada dokter Dianisa Ikarumi SPUG konsultan, sama yang terakhir itu dokter Bayu Rizky Prabowo SPUG. Gitu. Kalau saat mau bersalin itu mereka beliau-beliau ini bisa langsung dihubungi gitu? Bisa langsung dihubungi gitu? Bisa banget. Bisa banget ya, Sangat karena bisa. sudah menjadi tugasnya Iya. ya. Jadi, nah bunda-bunda nggak usah khawatir, takutnya dokternya nggak ditelepon. Begitu tenang, langsung. Begitu datang pun langsung lapor ya. Iya. Ini ada pasien baru begitu ya. Jadi kita selalu berhubungan sama dokter, jadi dokter tahu perkembangannya. Oke. Sebentar sebelum kita ke lanjut, ada pertanyaan juga nih dari, kita baca dulu ya yang dari kolom komentar. Karena ini sesuai dengan pertanyaan, sama dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah, ini dari pertanyaan dari Azahra _Jara 33, apakah metode persalinan yang minim rasa sakit di RSCPDHI? Ada nggak nih metode persalinan yang minim rasa sakit? Ada. Misalkan dia mau normal, nanti bisa pakai ILA. ILA itu anestesi epidural yang dia nanti ketika bersalin sudah memasuki pembukaan aktif. Pembukaan aktif itu mulai dari pembukaan 4, itu nanti bisa di anestesi lokal itu sama dokter spesialis anestesi. Jadi nanti bidannya kolaborasi sama dokter spesialis anestesi untuk dilakukan pembiusan lokal. Jadi nanti ibu yang mau bersalin itu tidak merasakan nyerinya Teh. Tapi dengan catatan selama pembukaan 1 sampai pembukaan 4 itu kan tetap ada kontraksi tuh Teh. Nah itu jadi sebelum itu tetap ngerasain yang namanya gimana sih kontraksi persalinan kayak gitu. Tapi setelah dia sudah pembukaan 4 nanti bisa dilakukan ILA. Bisa dilakukan ILA. Berarti dari mulai pembukaan 4 ya? Iya, mulai pembukaan 4 nanti sampai pembukaan lengkap. Sesuai dosisnya sama itu dokter yang anestesi. melahirkan normal spontan. Iya, normal spontan. Kalau yang lanjut ya saya pertanyaan ini. Apa nih? Kan di sini kita juga ada persalinan sesar yang minim rasa sakit. Terus kemudian cepat pulangnya itu dengan metode persalinan apa nih Kak? ERAK. Dengan ERAK. Di RSCPDHI sudah bisa melakukan ERAK. Alhamdulillah. Sudah bisa pakai BPJS. Sudah bisa pakai BPJS. Nah, pemirsa sudah bisa pakai BPJS ERAK di Rumah Sakit Islam Cu Jakarta. Iya. Nah, apa sih perbedaannya persalinan ERAK dengan persalinan sesar biasa? Apa tuh perbedaannya? Yang pertama yang menjadi top itu adalah pulangnya lebih cepat. Pulangnya lebih cepat. Nah, kalau yang sesar biasa berapa hari nih Bu? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Nah, kalau yang ERAK? ERAK kurang lebih 24 jam dari operasi. 24 jam? Iya Teh. Waduh, Kan ya. sakti. Dengan catatan dia juga mobilisasinya juga oke. Gitu. Oke, terus Sama dengan persalinan normal kan. iya sama ya, karena persalinan spontan juga 24 jam pulang. Iya, Wow. Keren sekali ya. 24 jam terus pulang. Terus ada lagi nggak untuk yang ERAK? Kalau persalinan ERAK itu apa lagi? Minim rasa nyeri otomatis ya Teh. Minim rasa nyeri ya. Terus mobilisasinya kan cepat lebih cepat. mobilisasi. Ketika mobilisasi lebih cepat, itu nanti obat yang diberikan juga pastinya juga ada perbedaan. Nah, ketika mobilisasi lebih cepat, nanti selang kateter yang biasanya dipasang ke ibu itu juga ada perbedaan pelepasannya Teh. Ketika nanti dia ERAS itu lebih cepat daripada yang konvensional atau yang biasa. Seperti itu. Ya, oke. Lanjut pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaannya ringan ya. Tapi kadang-kadang memang
pernikahan. Ya. Apakah kalau melahirkan di RSI PDHI boleh ditemui suami atau keluarga? Boleh banget. Boleh banget. Itu tadi termasuk yang Kak Nurul bilang ya. Persiapan tadi. Psikologis ibu mau bersalin. Udah hamil anak pertama, terus kemudian gugup biasanya, gugup lihat alat-alat, terus petugas karena belum pernah ya petugasnya, terus tempatnya asing kan, terus sakit sekali ya, betul. Jadi memang butuh support sistem dari keluarga dari keluarga. Yang penting mungkin nggak banyak-banyak kali Kak ya. Iya, soalnya ketika banyak-banyak juga ibunya yang mau bersalin itu juga bingung Teh. Jadi mau dengerin yang mana? Mau denger komando dari mana nih? Iya, yang penting dengan catatan keluarga itu supportnya juga support buat persalinan normal karena di RSI ini pro normal, jadinya mungkin bisa disupport buat bersalin normal dulu ya sudah ikuti alurnya, memang harus seperti itu kayak gitu. Jadi memang harus ada dukungan dari suami terutama dari keluarga. Tapi mungkin kalau terlalu banyak juga nanti akan menghalangi gerak petugas ya ketika terjadi mohon maaf terjadi kegawatan misalnya itu di saat persalinan begitu ya, di saat proses persalinannya. Oke deh. Oke, Kakak dan Bu Bidan ini tanya lagi terkait dengan apakah semua bayi yang lahir di RSI PDHI dilakukan IMD. Nah, sebelum dilakukan IMD atau tidak, IMD sendiri itu apa? IMD itu inisiasi menyusu dini. Jadi itu usaha si bayi. Sebelum usaha ya Teh ya. Jadi itu bayi yang baru lahir setelah dia sedikit dikeringkan, dipotong tali pusat, ditempelkan ke dada ibu. Iya. Nah, itu inisiasi menyusu dini itu usaha si bayi itu untuk mencari sumber ASI-nya itu di mana sih gitu. Dengan terserah gerakan si bayi itu mau gimana, mau dia mau merangkak pelan-pelan sampai nanti ke temu ASI sampai ketemu putingnya, atau nanti bayinya agak gloget-gloget atau tidur dulu kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih dilakukannya 1 jam ya Teh ya. 1 jam. 1 jam ya. Iya, mau berhasil atau tidak berhasil itu di IMD. Biar bonding antara bayi dan si ibu itu dapat. Biar bondingnya ya. Mengurangi perdarahan juga loh Teh. Oh gitu ya. Mengurangi perdarahan juga. Itu nanti nanti apakah kedinginan nggak tuh bayinya tuh? Ini tetap justru malah hangat ya karena mungkin nempel kulit ke kulit. Terus bayi itu mendengar detak jantung ibunya. Tentram, tenang. Dia tenang gitu. Iya, jadi tenang. Kayak jaiban juga. Iya. Dia miracle. Iya, the miracle. Ujung-ujung jarinya itu juga aromanya itu sama dengan aroma puting. Sudah diciptakan seperti itu. Iya, makanya dia bisa nyari gitu ya. Walaupun dapatnya itu berbeda-beda setiap bayi ya. Iya, benar. Dapatnya. Gitu. Terus kalau misalnya bayinya ternyata ada punya lahir ada misalnya katakanlah ada gangguan pernapasan, itu gimana? Apakah proses IMD tetap dilakukan? Kalau itu kan kalau proses persalinan kan pasti ada perawat bayi atau ada spesialis anak ya Teh ya, kalau misalkan sesar. Nah, ketika nanti penilaiannya itu normal, baik semuanya bisa dilakukan IMD, kita lakukan IMD. Tapi kalau memang ada ke suatu kendala atau kegawatan yang tidak memungkinkan IMD, ya kita nggak lakukan IMD. Soalnya bisa kemungkinan kalau misalkan kita lakukan IMD akan memperburuk kondisinya si bayi gitu Teh. Nah, sekarang bila mana si bayi itu ternyata ya kalau baik-baik saja berarti dengan si ibu ya. Nah, akan rawat gabung kan di RSI PDHI? Ya, rawat gabung. Nah, bila mana bayinya ada permasalahan dalam di status kesehatannya misalnya, mungkinkah napasnya tidak teratur misalnya gitu, terus atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lainnya, biasanya bayinya dirawat di mana nih Kak Bu Bidan? Dirawat di Perina. Di ruang Perina. Ya, di ruang Perina, tidak jauh dari kamar persalinan. Tentunya dipantau oleh dokter spesialis. Dokter spesialis. Perawat Perina. Dan perawat Perina. Di ruang perinatal itu ada apa saja ya di situ ya? Ada inkubator. Ada inkubator khusus bayi. Untuk bayi yang berat dan lahirnya kurang sekali.
Iya. Kemudian ada infant warmer. Infant Ya, warmer, ya, iya. Jadi box yang untuk menghangatkan Menghangat, saja, ya. tapi berat badan bayinya yang normal. Oh, untuk Ya, berat badan bayi yang nah, normal. Terus ada sendiri ada kayak bed tapi khusus untuk tindakan. Itu juga sudah ada langsung lampu penghangat. Jadi apabila bayi itu mengalami itu tadi kendala pernapasan ataupun butuh segera cairan seperti itu, tindakannya bisa langsung di atas lampu tindakan tadi. Di bed tindakan, iya, tindakan iya. bayi. yang Berarti, sudah suhunya iya. disesuaikan. Itu di ruang perina ya. Terus ini enggak ada fasilitas apa ya seperti inkubator yang khusus misalnya untuk apa sih ada CPAP enggak deh udah di Ada. situ. Ada. Oh, CPAP ada ya, Ada, CPAP. ada. CPAP itu untuk Bantu pernafasan, Pernapasan. untuk ketika asfixia memang berat. bayi mengalami Sesak nafas yang ya, berat. mengalami Langsung masalah nangis, pernapasan. ya. Oh iya, begitu. Asfiksia. Asfiksia. Oke. Terus kalau misalnya ini meloncat dulu nih, kalau misalnya terjadi apa ya kuning nih, itu ada nggak fasilitas fototerapi di sana? Ada. Di sinar apakah di sinar Ada biru gitu? itu ada sesuai dengan advis spesialis anak ya pastinya. Ketika dia nanti konsul biasanya kontrol setelah bersalin itu nanti dilihat kadar hiperbilirubinnya. Bilirubinnya itu hiper atau normal. Ketika nanti dia hiperbilirubin, nanti dia pasti akan dianjurkan buat fototerapi. Intinya itu juga ada di ruang perinatal Ada. dan itu juga oleh perawat-perawat di ruang Iya. bayi. Ha-ha. Jadi sebetulnya perinatal ruang perinatal di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PD itu sudah Lengkap. lengkap ya dengan Iya, tentunya alhamdulillah. dengan tenaga-tenaga yang sudah kompeten ya. Oke. Kemudian kita balik lagi nih bersalin. Ibu sudah selesai melahirkan. Apakah bisa dipasang KB? Misalnya ingin langsung dipasang KB? Gitu tuh gimana Bu? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Apakah di RSI PDH itu ditawarkan atau sesuai misalnya kalau saya sebagai pasien nih, habis melahirkan, pengen dipasang dong atau ditawarkan? Yang pertama tetap kita tawarkan ya. Iya. Dalam artian ibu yang memang memenuhi syarat secara medis ya, karena Iya. ada aseptor atau alat kontrasepsi itu kan memiliki indikasi dan kontraindikasi. Betul. Itu pasti kita pasien ini atau ibu A ini memenuhi indikasi untuk IUD katakanlah, tapi kontraindikasi untuk implan. Implan IUD, implan itu kan boleh langsung dipasang setelah persalinan. Kalau Implan bisa? Iya, implan. Apa nggak ribet itu enggak Enggak, Teh. Kalau IUD kan bayangan saya kan bisa langsung gitu saat itu, tapi kan setelah selesai ini teh. setelah Jadi selesai. misalnya 2 jam atau pulang, berapa. kayak gitu. Oh gitu. Bisa, Jadi mungkin perbedaannya kalau pasang IUD bisa langsung saat setelah proses Iya. persalinan. itu post placenta namanya. IUD IUD post placenta. post placenta. Iya, Iya. jadi setelah Placenta placenta lahir dipastikan bagus kontraksinya, tidak ada perdarahan, maka Bisa langsung IUD dipasang. bisa langsung dipasang. Itu namanya IUD post placenta. Post placenta. Ya, itu tadi tentunya yang kita pasang atau yang kita berikan adalah yang memang memenuhi kriteria untuk IUD. IUD, Seperti oke. itu. Ya. Kemudian lanjut. Apa saja sih Kak Nurul nih yang harus diobservasi pada ibu setelah bersalin? Oke, untuk ibu setelah bersalin itu sebenarnya banyak ya Teh ya. Terutama dilihat ada tanda-tanda infeksi atau enggak, apakah ada tanda perdarahan atau enggak. Terus dilihat ada bendungan ASI apa enggak. Karena ketika nanti ibu bersalin itu ada tanda-tanda infeksi, itu biasanya dia demam, nadinya tinggi atau tensinya ngedrop kayak gitu. Itu nanti bisa berlangsung setelah bersalin bisa ya Bu ya, tanda-tanda infeksi. Terus tanda-tanda perdarahan itu dilihat itu perutnya, kontraksinya itu bagus apa enggak. Jadi Iya. kontraksi itu enggak hanya sebelum persalinan Teh. Jadi setelah persalinan pun harus kita cek ada kontraksi Iya. enggak. Soalnya ketika pengembalian rahim, kontraksi untuk pengembalian rahim itu enggak bagus, iya. dengan kata lembek ya Teh Iya, ya. iya. Jadi Rahimnya lembek. rahimnya lembek. Nah, Iya. itu nanti dia akan perdarahan. Dan perdarahannya Berpotensi enggak untuk perdarahan, Iya, terjadinya perdarahan. perdarahan. Gitu. Nanti bisa ke shock soalnya Teh kalau misalkan tidak ditangani dengan baik atau tidak diobservasi dengan baik.
Terus ada terakhir itu biasanya bendungan ASI. Kan ada ibu yang sebelum bersalin itu udah keluar ASInya teh. Iya. Jadi kita harus lihat ketika ibu yang sebelum bersalin keluar ASInya sudah lancar, itu nanti diobservasi apakah bayinya itu bisa netek apa enggak gitu. Soalnya ketika tidak dikeluarkan ASInya itu nanti juga bisa demam, nanti bisa menyebabkan bendungan ASI atau mastitis kayak gitu teh. Berarti ini ya termasuk apa menjadi apa itu tugas yang rutin yang memang dicek oleh bidan ya jaga Setiap setiap shiftnya dikontrol gitu Iya. ya karena memang berbahaya sekali ya kalau misalnya sampai terjadi perdarahan itu ya. Iya. Karena penanganannya harus cepat ya kak ya. Iya benar. Iya. Oke. Kemudian ini fasilitas apa saja yang diberikan oleh RSI PDH ini kepada pasien melahirkan? Fasilitasnya apa saja yang melahirkan di RSI PDH? Fasilitas dari GIF-nya atau fasilitas dari ruangan kayak gitu teh? Mungkin di fasilitas kalau ruangan tadi kan kita udah bahas tuh di depan tuh. ya. Oh di ruang bersalin kita juga sudah komplit ya. Iya, insya Allah sudah komplit. Sudah komplit. Nah, mungkin fasilitas seperti Apa? ruangannya Bisa. kemudian, berarti ruangannya ada ruangan bisa di mana saja kalau ibu bersalin itu? Iya, bisa biasanya ada di bangsal bangsal kebijanan. Itu nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Atau bisa di VIP atau super VIP. Iya, benar. Terus Gitu. kemudian fasilitas yang lainnya misalnya ada nggak ini apa namanya? Oh, tadi KB ya, bisa KB pasca plasenta. Terus kemudian untuk itu ada nggak misalnya di momen-momen tertentu misalnya diberikan gift atau apa gitu? Bisa teh. Kalau ibu bersalin itu kok pas tanggal cantik kayak hari ini nih, hari ini kan ya. Jadi ibu-ibu yang bersalin hari ini pasti pasti dapat gift dari RSI. Iya. Dan pasti cantik dia. Ya, jadi gift-nya itu hadiah gift dari RSI ditambah nanti ada kepengurusan akte ketika dia nanti lahir di tanggal cantik nanti bisa dibantu untuk kepengurusan aktenya. Ada foto bayi nggak kakak? Oh ada teh pastinya. Ada photoshootnya. Iya, apalagi yang ambil paket eras dan eras di gold sama platinum itu nanti ada foto ini maternity shoot-nya teh. Berarti ayah bundanya bisa difoto. Bisa. Jadi sebelum dan sesudah. Iya, before after-nya. Itu boleh di-syuting nggak sih? Gitu loh, dari misalnya nih kalau yang ambil erak sini memang pengen nih mengabadikan momentum kelahiran anak misalnya. Oh iya bisa. Boleh nggak tuh di-syuting gitu? Bisa sih, dengan catatan itu memang permintaan dari kliennya ya teh, dari pasien. Itu nanti kita bisa kerjasama sama timnya buat nanti di shoot dari mulai dia kayak bukaan kayak ada pembukaan sampai nanti dia persalinan sampai selesai. Bisa ya? Bisa. Oke. Lanjut Kak, ada nggak sih treatment untuk babynya gitu loh? Setelah bersalin pas selama perawatan misalnya, ada nggak masas bisa dibasas-basas gitu ada nggak? Ada teh di bangsal. Di bangsal berarti babynya juga ada pijat bayi. Ada pijat bayi. Oleh fisioterapi. Fisioterapi. Ya. Mungkin berarti sekalian diajarin nggak tuh Kak si bundanya itu? Iya. Diajarin langsung di depan orang tuanya. Jadi itu jadi salah satu fasilitasnya adalah pijat bayi. Tentunya bisa dilanjutkan di rehab medik ya setelah pulang misalnya dengan fisioterapis yang yang tersedia di rumah sakit RSI PDHI ya. Karena mereka juga salah satu kompetensinya adalah pijat bayi. Selain pijat bayi ada lagi nggak ya kayak fasilitas-fasilitas yang lain? Tindik bisa teh. Oh, tindik juga bisa. Ya tindik. Oke, terus kemudian ini kakak ada nggak misalnya edukasi kali ya? Edukasinya misalnya terkait dengan kan ini ya kita rumah sakit syariah nih. Ada nggak edukasi yang diberikan terkait dengan kesyariahan? Fikih ya, Ada ya. Jadi setiap hari itu ada kunjungan dari binaras Islam itu ke pasien. Itu nanti diajarkan tentang fikih
fikih wanita. Jadi berapa lama nifasnya, kemudian kapan bersuci, kapan mulai sholat, kapan boleh berhubungan, seperti itu diajarkan. Lengkap sekali ya. Lengkap. Tapi berarti para bidan-bidan yang bertugas juga kalau misalnya ini bisa juga menjelaskan ya? Bisa. Oh, Nanti ada buku panduannya juga Ada Teh. buku Ketika panduannya nanti juga, kok pas iya. dijelasin kok ngeblank atau lupa, nanti bisa dibuka di rumah. bisa dibuka di rumah. Termasuk juga ada leaflet-leafletnya juga ya? Ada. Fikih fikih Bersalin. melahirkan. Fikih bersalin. Termasuk mungkin ini ya. Bagaimana sih menyusui ya? Fikih menyusui. Sama ini kakak, kalau misalnya ternyata si ibu itu nggak punya nggak keluar ASI-nya nih, nggak keluar ASI-nya kok susah banget, sementara bayinya membutuhkan segera terkait dengan donor ASI. Nah mungkin bisa dijelaskan juga ya di sini ya terkait dengan fikih donor ASI-nya ya. Dan itu ketentuannya. sampai sedetail itu dijelaskan kalau memang akhirnya dibutuhkan donor ASI. Iya benar. Oke. Oke, untuk yang imunisasi, vaksin adik bayinya lahir nih, terus kemudian dapat biasanya langsung diberikan vaksinasi Hepatitis langsung ya? Langsung. Dapat. Dan itu terdokumentasi ya di buku KIA-nya ya. Di rapot. Jadi Di rapot ibu yang di sini, yang itu belakang ini yang di rapot bayinya. Oh gitu ya. Jadi berarti itu buku panduan itu sebenarnya sudah sangat komplit ya. Nanti anaknya agak gede, tahu-tahu disobek-sobek. Makanya harus dijaga kan ya. Iya, sampai SD biasanya dibutuhin tuh Teh. Iya, soalnya sebelum masuk SD itu dilihat ya Bu ya. Oke, nih kalau sebelum kita menyampaikan keuntungan yang dapat memilih bersalin di RSI PDHI itu apa, saya akan sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum Sobat Sehat ini yang masih menyaksikan acara kami dari mana saja ya. Sebentar saya ceknya. Dari Tirto Martani. Tirto Martani banyak nih ya. Terus kemudian Tirto Martani Kalasan, kemudian dari Karawang. Assalamualaikum Karawang. Ya. Terus kemudian dari Karawang, kemudian ada yang dari Salatiga Jawa Tengah. Assalamualaikum. Kemudian dari Prambanan Klaten. Wah, ada yang jauh juga nih dari Tangerang, dari Tangerang. Dari Tangerang dan dari Bantu. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami dari awal hingga saat ini ya. Oke, nah sekarang sebelum ke keuntungan apa sih yang kenapa harus melahirkan di RSI PDHI, kita baca pertanyaan dulu dari kolom komentar. Oke. Ini dari Asri Widianti 2212 bertanya, apakah di RSI PDHI ada konsultan laktasi? Kalau konsultan laktasi secara umum memang tidak ada, Belum ada. Hanya saja dokter kami dari dokter anak itu beliau memang sudah praktisi laktasi. Praktisi laktasi. Jadi beliaunya visit, periksa sekaligus edukasi ASI, pro ASI, Iya. ASI eksklusif. Berarti di sini nggak ada susu formula kan? Nggak ada Teh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi kita gimana caranya? Kalau nyolong ketahuan nggak tuh misalnya ngasih ini loh, ketahuan nggak? Pasti tahu, soalnya perawatnya itu rajin visit, rajin visit ke bayi. Iya, pasti tahu dia dikasih apa. Iya, pasti. Karena memang harus ASI eksklusif. Iya, memang di sini harus ASI eksklusif gitu Teh. Karena banyak sekali manfaatnya ya. Iya benar. Oke. Terus kemudian kalau layanan persalinan dengan BPJS tadi sudah dijelaskan oleh Bobi dan Nunung, bagaimana prosedurnya juga sudah dijelaskan ya, dari meminta rujukan dari vaskes pertama. Kemudian lanjut ke pertanyaan ini ya, apa namanya? Dari Ambara _ Moel.
karena ini saya juga mau menyampaikan apa sih keuntungannya, mau menanyakan itu. Ini sama pertanyaannya. Apa sih keunggulan melahirkan di RSUD PDHI dibandingkan melahirkan di rumah sakit yang lain? Ya, apa sih keunggulan melahirkan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dibandingkan dengan melahirkan di rumah sakit yang lain? Ya, sepertinya tadi sudah dijelaskan ya Kak ya. Detail dikit-dikit ya. Banyak sekali. Yang pasti yang pertama kita mempunyai dokter spesialis yang siap dihubungi. Siap yang dihubungi. Siap ya. dihubungi. Siap tindakan. Siap tindakan. Siap tindakan. Nah, kita mempunyai tenaga bidan yang kompeten, siap didukung oleh yang lain. Kemudian ruangan kita fasilitas. fasilitasnya komplit, mau kelas 1, 2, 3 VIP, super VIP ada. Ada giveaway, ada foto shoot, Gift Tanggal persalinan cantik. ya, tanggal cantik, Terus? ya. Terus ada foto maternity, maternity ada shoot, foto baby bayi, newborn newborn shoot. juga ada seperti itu. Dan kita Hijab bayi mengunggulkan kesyariahannya juga teh. Ya, itu Ngomong-ngomong tadi. tentang syariah, nah kalau syariah itu apa sih perbedaannya, perawatan persalinan syariah dengan yang tidak? Nah, Ya, yang pertama adalah kita sangat konsisten menjaga aurat dari ibu. Ya, oke. Jadi dari pemeriksaan dari awal itu kita juga sudah sangat menjaga privasi masing-masing. Tidak ada yang buka-bukaan semua. Oh, ada ini Tanpa Bu, baju. mungkin celana Khusus persalinan. untuk persalinan mempunyai Iya, ada celana ya. Maryam jadi Ya. Terus teh. kalau menyusui ada nggak? Oh, ada. Apron. Ada apron, Apron, iya. jadi biar tidak Biar tidak terlihat. terbuka kemana-mana. Iya, Jadi Ya. sebelum dokter visit itu kita sudah siap, kondisikan pasien. atau ibunya bahwa kondisi auratnya tertutup, harus terjaga. Baru dokternya kita persilahkan masuk. Terus kemudian tadi ya Tadi dikunjungi, kunjungan bina rohani, ya. didoain biasanya. Iya, Doa, doa bersama. ya. Nah, didoain jadi Ada anak yang bimbingan, soleh, ya. solehah, ya. Ada bimbingan tadi itu. Ya. Begitu ya, itu yang membedakan Fikih, kesyariahan. ya, fikih wanita. Fikih wanita. Oke, lanjut kemudian kalau apa saja sih service before after di rumah sakit ini pasca melahirkan? Sepertinya kalau before after tadi kan sudah ya, Sudah. yang jelas sudah dijelasin. Udah disinggung ya Sudah teh. disinggung, oke. Dan apakah melahirkan di RSUD PDHI bisa menggunakan BPJS? Bisa banget ya. Sangat bisa. Dan nggak susah insya Allah ya teh ya. Iya, ya nggak ribet yang ngurusin Iya, ya. insya Allah nggak ribet ya. Ayo diikuti alurnya udah bisa. Udah langsung bisa ya. Oke. Terus kemudian lanjut, ini pertanyaan dari Rahma Umu Konita. Nah, mungkin ini pertanyaannya memang berbeda. Bagaimana cara RSUD PDHI menanggapi stigma bahwa lahiran di rumah sakit itu pasti beresiko disuruh lahiran sesar? Dan sehingga keluarga tidak menyarankan lahiran di rumah sakit. Nggak usah di rumah sakit, nanti disesar. Nah, itu bagaimana tuh menanggapi stigma masyarakat seperti ini? Monggo, Bu Bidan. 3 dokter kami, Dokter Trijoko, Dokter Dianisa, dan Dokter Bayu ini sangat pro dengan persalinan normal. Iya. Ya, jadi tidak semua pasien yang dahulunya itu sesar mesti lahirnya Sesar. setelahnya sesar. Tidak. Tidak. Beliau ketiganya sangat concern terhadap persalinan normal. Iya. Bahwa dikembalikan kepada fitrahnya, bahwa persalinan Iya. itu sebenarnya adalah fitrahnya adalah normal. Iya. Ya, jadi itulah keuntungan juga, salah satunya kenapa syariah itu tadi kita benar-benar mengembalikan. Jadi kalau memang tidak ada indikasi Tidak ada indikasi, medis untuk dilakukan sesar, maka kita akan percobaan Normal. persalinan normal. Oh, gitu. Betul. Jadi memang sesar itu akan dilakukan jika memang Sesuai ada indikasi medis Iya. yang memang nyata ada ya. Iya, memang sesar kegawat ini darurat indikasi tanah. medis gitu. Gitu memang nggak, ya memang masa ujuk-ujuk mau disesar nggak juga. Iya, eman-eman Karena juga. Iya, karena memang semuanya juga pasti ada resikonya Iya, ya. benar. Iya. Risiko karena tindakan medis. Iya. Kalau ini satu lagi,
Yang nomor 2 pertanyaannya Mbak Rahma ini sudah sudah terjawab tadi. Yang ketiga, apakah pelayanan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sama rata bagusnya antara pasien BPJS, pasien asuransi, dan pasien umum? Nah, itu sama nggak sih gitu loh? Jangan-jangan kalau BPJS di sini, gitu. Itu nggak sih? Enggak sih, insya Allah ya Teh ya, kita nggak membedakan dan membedakan antara pasien BPJS atau pasien umum. Jadi semuanya sama kayak gitu. Iya. Tidak membeda-bedakan ya. Insya Allah nggak ada. Sesuai dengan ini yang seharusnya dilakukan. Oke. Ya, baik, sambil kita memilih siapa nih pemenang giveaway hari ini, Kakak ya. Nanti kita tunggu yang satu yang mau lewat ini. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi deh. Kalau begitu nih ada yang ini dari Kenai Borhu. Dari Kenai Borhu ini itu Teh? Dari Kenai Borhu, Bu Bidan mau tanya, jika melahirkan karena sito tengah malam atau subuh, terus direncanakan operasi sesar, harus dilakukan operasi sesar, apakah ada dokter kandungan yang akan membantu? Nah, standby enggak kalau misalnya ternyata itu maksudnya begitu, ada enggak gitu loh? Pasti ada. Bukan hanya dokter kandungan loh Teh, kalau sesar itu kita harus mempersiapkan tim ya. Ada tim OK-nya sendiri, tim ruang operasinya, ada tim anestesi, terus ada dokter spesialis anak pun terlibat di situ. Selain dokter kandungan pun juga standby. Jadi semuanya memang standby sih, insya Allah. Sudah siap ya ketika memang ada sito operasi. Sito Operasi itu adalah operasi yang membutuhkan penanganan segera. Ya. Sebenarnya tidak standby sih Teh. Jadi semua itu akan sudah ada sistemnya, sudah ada alurnya bahwa akan ada pelaporan dan seperti itu, maka mereka akan bisa datang segera gitu. Ya. Kalau yang standby memang selalu ada dokter jaga di sini. Iya, pasti. Pasti, oke. Terus berarti di ruang OK itu termasuk ini ya, dokter anak juga sudah siap dipanggil gitu. Bidan yang jaga juga mendampingi. Iya, ada bidan, ada dokter spesialis anak. Nggak bisa ya, misalnya nanti aja di jam sekian. Iya, nggak bisa kan. Ya. Nanti aja deh, jangan dulu. Tunggu subuh. Nggak bisa Teh, setelah. Nanti nunggu pagi. Iya. Nggak bisa ya. Iya, betul. Namun jangan khawatir juga Teh. Jadi dalam kalaupun ada harus menunggu, dalam artian kan setiap saat juga mungkin ada antrian ya, lagi on seperti itu, bahwa pengawasan itu melekat. Jadi pemantauan pengawasan itu melekat. Setiap perubahan kondisi itu akan kita laporkan kepada dokter. Begitu. Dan bidan standby untuk melakukan observasi. Apapun misalnya itu biasanya kan berkala ya Bu Bidan ya. Berkala, jadi dilaporkan. Setiap 30 menit dilaporkan gitu ya. Karena memang keselamatan pasien kita utamakan. Iya, benar. Karena kan untuk bayi itu ya ini ya kita memang harus lihat ibunya juga, lihat kondisi janinnya juga kan. Dua nyawa ya Teh soalnya. Makanya lebih ekstra itu pengawasannya nih. Oke, nah bila mana bunda-bunda yang memang sedang merencanakan kehamilan ataupun akan mempersiapkan persalinan, bisa konsultasi dan periksa ke dokter spesialis kandungan di RSJ PDHI. Di sini Bunda bisa berkonsultasi untuk mempersiapkan dan memilih dengan dokter siapa Bunda akan bersalin. Kemudian kalau misalnya ingin bersalin di RSJ PDHI, kami tunggu dengan senang hati, dan Bidan Nunung dan Bidan Nurul tentunya siap siaga menyambut kedatangan bunda-bunda semuanya. Itu toh Bun? Oke.
Oke, baik Sobat Sehat dari CPDHI, saatnya yang ditunggu-tunggu sekarang adalah pengumuman siapa yang beruntung mendapatkan giveaway berupa voucher e-wallet untuk 3 penanya terbaik. Oke, yang pertama adalah Rahma Umu Konita. Ya, barakallah. Kemudian yang kedua adalah Asri Widianti 2212. Barakallah, mendapatkan voucher e-wallet. Kemudian yang ketiga adalah Ambara_Moel. Selamat untuk ketiga pemenang dengan pertanyaan terbaik yang telah mendapatkan voucher e-wallet. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan sekarang siapakah pemenang persalinan senilai 3 juta rupiah untuk persalinan umum dan berlaku untuk 3 orang pemenang ya, yang akan bersalin di RSJ PDHI dengan fasilitas bangsal eksekutif. Siapakah ya? Ternyata memang bunda-bunda sangat memperhatikan di publikasi kami ya. Yang pertama adalah Bunda Eka Setiara Wulandari. Ya, selamat. Beliau beralamat di Prambanan, Klaten. Wow, tetangga ya. Satu aja. HP dengan HPL tanggal 2 Agustus 2023. Nah, kemudian yang kedua, pemenang yang kedua adalah Novita Putri. Alamatnya di Mergangsan, Kota Yogyakarta. Dengan HPL 18 Agustus 2023. Rame. Dan Agustus. satu lagi ya Agustus ini Rame ya. Agustus ya. Rame. Kemudian yang ketiga adalah Rahmanisa, Bunda Rahmanisa yang beralamat di Umbul Rejo, Panjang, Gunung Kidul. Kalau ini HPL nanti kami konfirmasi ya Bunda ya, tanggal berapa. Walaupun sudah tertulis tapi sepertinya perlu kami konfirmasi lagi.
Nah, jadi selamat barokallah untuk 3 pemenang voucher persalinan senilai 3 juta untuk 3 pemenang dan akan mendapatkan fasilitas di Bangsal Eksekutif. Kami tunggu di RSY PDHI. Nah, sekali lagi selamat. Oke, selanjutnya adalah saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk follow Instagram RSY PDHI, ya, kasih tahu tetangganya, kasih tahu temannya, kasih tahu siapa-siapa, follow Instagram RSY PDHI dan channel YouTube RSY PDHI, like, subscribe karena di sana sekali lagi banyak info dan tips kesehatan yang Anda butuhkan. Nah, baik Sobat Sehat RSY PDHI dimanapun Anda berada. Nah, demikian tadi nih bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bidan Nurul dan Bidan Nunung. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya, surprise sekali. Saya juga senang sekali bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Bu Bidan ini, ya Bu Bidan ini. Terima kasih sekali lagi, semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Ya, Terima kasih kembali Teh. Iya. Nanti kalau kita podcast lagi boleh ya. Boleh. Tema-tema yang lain ya. Iya. Sekali lagi selamat untuk pemenang-pemenang yang beruntung dan bagi ya pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terbalaskan atau belum kita diskusikan bisa bertanya lewat DM Instagram. Demikian alhamdulillah podcast kita kali ini sudah selesai berhubung waktu dan durasi juga. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya dan atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Ika Mustikawati, sampai jumpa di podcast RSY PDHI selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.